Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Ini hanya sedikit aspirasi atau ketidaksukaan, bisa dikatakan seperti itu. Namun harus diutarakan karena bukan sekali dua kali atau satu dua hal. Sudah terlalu banyak hal-hal janggal terjadi, khususnya di Aceh. Ini kalian lihat Kapolda Aceh sekarang Ahmad Haidar, kelahiran Kudus, Jawa Tengah, dan Pangdam Aceh Novi Helmi Prasetya, kelahiran Madura, Jawa Timur. PJ Bupati PD Wahyudi Adi Siswanto, yang beberapa waktu yang lalu seperti kita ketahui tentang gusuran rumah gedung di Sigli. Itu tidak ada konfirmasi dengan DPRK setempat dan banyak pihak yang menyayangkan hal tersebut. Itu salah satunya. Selanjutnya, PJ Gubernur Aceh sekarang itu Bapak Ahmad Marzuki, kelahiran Bandung. Apakah ada yang janggal di keempat ini? Ini kelahiran Bandung, ini saya kurang tahu. Intinya bukan orang Aceh. Ini Jawa Timur, Jawa Tengah. 2, 3, 4-nya keempat orang bukan orang Aceh. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah di Aceh sudah tidak ada lagi orang yang berkompeten? Setahu saya banyak orang Aceh yang berkompeten. Namun ini hanya beberapa yang bukan orang Aceh. Apakah ke depan akan lebih banyak lagi yang menjabat di posisi-posisi tertinggi yang ada di Aceh dan dikoordinir oleh orang luar? Dan saya juga sependapat dengan beliau, Prof. Humam, menilai inilah sebuah penghinaan terbesar yang dilakukan oleh pusat untuk Aceh setelah masa Soekarno. Seperti kita ketahui, Soekarno dulu pernah datang ke Aceh untuk meminta sumbangan untuk dibelikan pesawat. Itu jangan dilupakan. Mengapa Soekarno datang ke Aceh? Karena Aceh salah satu yang tidak bisa ditaklukkan oleh penjajah. Nah, selanjutnya, yakin DPR tidak menerima amplop di masa gonjang-ganjing PJ Gubernur Aceh. Ini juga salah satu hal yang patut kita pertanyakan. Mengapa dipertanyakan? Karena hal ini dulu ramai-ramai menolak, kini anggota DPR ucap selamat ke PJ Gubernur Aceh. Inilah yang patut dipertanyakan dari statement yang tadi. Dulu menolak, sekarang ramai-ramai mengucapkan selamat. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Nah, sebelum itu juga kita harus ingat yang dulu terkait RUU Cipta Kerja. Seperti yang kita ketahui, RUU Cipta Kerja yang dipaksakan untuk disahkan pada malam hari. Apakah kalian masih ingat? Sampai demo turun ke jalan di beberapa wilayah, hampir seluruhnya. Nah, namun kalian tentu tidak lupa terkait RUU perampasan aset yang beberapa waktu lalu untuk disahkan. Namun Bambang Pacul, yaitu DPR RI asal partai PDIP, kalau saya tidak salah, dia mengatakan RUU perampasan aset mungkin disahkan, tapi harus dilobi dulu ke ketum parpol. Sedangkan RUU Cipta Kerja mereka bisa mensahkan pada waktu malam hari, sedangkan
RUU perampasan aset, mereka tidak bisa, harus melobi ke ketua partai. Berdasarkan statement ini bisa kita analogikan bahwa para caleg ini mereka bukan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu menjadi Dewan Perwakilan Partai. Betul tidak? Ini terkait dua hal ini. Ini dua hal ini yang paling kontroversi yang terlihat di media. Kita tidak tahu apakah ada hal-hal lain yang lebih kontroversi daripada ini. Tentu mungkin banyak, namun kita tidak mengetahui semuanya. Dan ini adalah beberapa anggota perwakilan dari Aceh, DPR RI dan DPD RI. Sebenarnya tugas mereka untuk Aceh di Jakarta itu apa ya? Ini juga patut dipertanyakan, karena begitu ramai caleg DPR RI dan DPD RI perwakilan Aceh yang ada di Senayan, namun hasilnya zong. Patut dipertanyakan, apakah mereka Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Partai? Ini yang harus dipertanyakan. Namun terkait hal ini juga, ini tidak semuanya menyetujui. Itu kalian tahu ada dua partai yang memberikan interupsi dan satu wall out. Dan selanjutnya, apakah saya harus melakukan dan berkata seperti yang dilakukan oleh Bima terhadap daerahnya? Baru hal tersebut bisa dilaksanakan dan dijalankan, seperti Bima yang mengeluarkan kata-kata Dajjal untuk daerahnya, dan saya tidak sepandai dia. Namun ini hanya anggapan saya, dan ini adalah sebuah quotes untuk kita semua. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Orang Aceh itu dikenal dengan semangat perjuangannya yang mempertaruhkan semuanya. Seperti yang kita ketahui tadi, rakyat Aceh rela memberikan emas untuk membeli pesawat untuk Soekarno. Apalagi yang perlu dipertaruhkan? Sudah harta benda. Itu harus diingat. Di sini ada beberapa putih pertanyaan saya untuk DPRA, DPR RI dan kalangan yang mewakili Aceh. Apakah di Aceh tidak ada lagi orang berkompeten, jujur dan amanah? UUPA Aceh kemana? Tentu saya tidak terlalu paham terkait UUPA ini, namun Aceh ialah ada keistimewaan dengan daerah lain. Itu jangan dilupakan. Jangan sampai Aceh sedikit-sedikit mulai dijadikan boneka oleh pusat. Ketiga, MOU Aceh apakah tidak dianggap lagi? Dan terakhir, kalau yang terakhir ini bisa dijalankan, mungkin semuanya aman. Mau dibilang ini anarkis atau kepentingan daerah kita, atau harus mementingkan suku, terserah. Intinya, bisa atau tidak buat peraturan khusus yang menjadi kepala daerah di Aceh
khusus putra-putri asli Aceh. Apakah bisa untuk Bapak Ibu DPR A dan Bapak Ibu perwakilan DPR RI? Ini permintaan khusus. Kalau bisa dijalankan, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti belum rezeki. Itu saja. Salam dari masyarakat Aceh yang peduli dengan negerinya. Jangan sampai Aceh dijadikan boneka oleh pusat. Karena seperti yang kita ketahui, Aceh dan negeri ini, Indonesia, sekarang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika itu benar faktanya, yaitu menjadi introspeksi diri untuk rekan-rekan semua dan saya pribadi. Karena pemilu sebentar lagi, dan seperti yang kita ketahui, pada masa dulu dongeng dimulai dengan kalimat pada zaman dulu, pada hari itu. Dan sebentar lagi dongeng akan dimulai dengan kalimat jika saya terpilih nanti. Baik, sekian dan terima kasih.